hari ini kita dapat dipertemukan lagi dalam diklat calon pendeta dan pendeta muda MD Jawa Barat. Sebelumnya kita akan mulai acara ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak James Salumepa. Bapak James Salumepa untuk kita memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami datang kepadamu, mengucap syukur limpah terima kasih Tuhan, atas kemurahan-Mu dan kasih-Mu Bapa. Kami boleh berada lagi sampai saat ini, dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat yang baru daripada Bapa, untuk mengikuti diklat, pembelajaran, pembekalan bagi kami, hamba-hamba Tuhan, untuk masuk dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Biar kuasa Allah, urapan Allah turun atas kami semua. Begitu juga Tuhan, oh Tuhan, guru kami yang akan memberikan pembekalan bagi kami Tuhan. Tuhan urapi dengan urapan-urapan yang baru dari surga, sehingga firman Tuhan yang disampaikan kepada kami semua menjadi berkat bagi kami semua dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini, pembelajaran Alkitab, pembelajaran pembekalan akan firman Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, dan kami semua benar menerima berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan pembelajaran pada malam hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran diklat pada malam hari, seperti biasa saya akan membacakan tata tertib kegiatan diklat, khususnya kelas Zoom, diklat calon pendeta dan pendeta muda Majelis Daerah DPD Jawa Barat. Yang pertama, peserta wajib bergabung dalam kelas Zoom menggunakan username, yaitu nama dan asal wilayah. Jadi tidak diperkenankan bagi saudara untuk menggunakan nama HP ataupun nama yang lain ya. Jadi yang kedua, peserta diklat akan diabsensi oleh tim Biro Dikjar MD Jawa Barat. Jadi nanti akan kami absensi kurang lebih jam 7.30. Jadi saudara yang masuk setelah itu tidak akan dianggap tidak akan hadir ya, tidak hadir ya. Dan kecuali saudara yang sudah hadir sebelum waktu itu. Dan yang ketiga, peserta harus menggunakan virtual background yang ditetapkan oleh Biro Dikjar MD Jawa Barat. Yang keempat, peserta diharuskan untuk menyalakan kamera video selama diklat berlangsung, kecuali ada halangan, tolong diberitahukan kepada kami sebagai host ataupun host ya, sebagai admin Dikjar. Dan yang keempat, yang kelima, peserta wajib mematikan mute atau mikrofon selama diklat langsung, kecuali peserta diberikan kesempatan untuk berbicara. Yang keenam, peserta tidak menyela atau memotong presentasi dari pembicara, kecuali pembicara yang memperbolehkan. Sesi tanya jawab akan diberikan setelah presentasi selesai. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat Zoom atau ditulis secara lengkap, padat, dan peserta juga dapat mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand. Dan yang ke-8, peserta diharuskan dapat menjaga proses diklat agar selalu berlangsung dengan kondusif dan saling menghormati. Yang ke-9, peserta diharuskan memakai pakaian yang sopan dan rapi selama mengikuti kegiatan diklat. Yang terakhir, peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan diklat sampai selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk mendapatkan sertifikat kelulusan diklat. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Lim Sutikto, MTH, MPDK. Saya berikan kesempatan. Pak Feki yang akan memberikan paparan malam hari ini. Silakan. Nah, saya pikir kan ketuanya Pak T. Iya. Maksudnya prosedurnya gimana Pak Enak? Dia datang langsung. Dia kita beritahukan. Maksud saya ada legalitas dari semua. Ada dia juga adalah
ketahui bahwa sekolah sementara online ini sekolah izin ada di Pasuruan. Oh iya. Nanti saya urus Om. Om WA aja nama-namanya itu siapa, nanti saya teruskan ke mahasiswaan untuk dicatat. Ya. Nah, karena ini tadi siswa. Maaf Pak Ali, Pak Feki belum jadi co-host. Oh sorry. Oke. Iya. Pak Karyas. Masalah. Sudah didengar? Sip Pak. Sip. Oke. Selamat malam semua para calon Pak Pendeta dan calon pendeta muda. Iya. Malam hari ini kita akan coba untuk sama-sama belajar tentang angelologi. Malam ini saya berharap semua kita yang ada saat ini memperhatikan tentang pemahaman angelologi yang diajarkan di sekolah kitab kita, dan saya coba mengambil secara singkat saja karena mungkin sudah dapat waktu di sekolah Alkitab dulu. Ya, nah, saya coba untuk membuka angelologi kita ini. Ya, saya akan masuk dulu dalam satu slide ini. Nanti saudara perhatikan, saya coba untuk oke. Maaf agak lelet ya. Oke. Malam hari ini saya coba menyampaikan tentang angelologi. Ya, bahwa angelologi ini adalah satu, kalau dalam teologi itu dimaksud dalam teologi sistematika. Cuma malam ini saya coba membawa beberapa saja mengenai angelologi dalam bentuk pembelajaran yang kita dapat di sekolah kita. Ya. Coba saya ingin kita pertama lihat bahwa kalau kita bicara tentang malaikat, karena kita belajar tentang malaikat, angelologi adalah ilmu tentang malaikat, maka kita harus melihat dulu dalam bentuk asli dari kata angelologi itu, sehingga kita disebut dengan kata angelologi atau disebut dengan malaikat. Dalam Ibrani disebut dengan malak atau dibaca dengan malak, ya. Bahasa Yunani disebut dengan angelos atau dibaca dengan angelos, yang berarti messenger atau agent atau utusan atau pembawa berita, ya, perantara dalam bahasa Inggris. Jadi malaikat itu ditulis dengan kata angel, atau kata malaikat itu berasal dari bahasa Smith yang diserap dari bahasa Greka. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada hal yang menarik tentang angelologi di sini, bahwa kalau kita lihat dari kata Ibrani malak dan bermakna adalah suatu
makhluk-makhluk surgawi, ya, dan utusan yang bisa dikenakan kepada manusia juga. Jadi bukan hanya kepada malaikat dikenakan kata malaikat atau utusan, tapi kata malaikat juga itu dikenakan untuk setiap orang-orang yang mengabarkan Injil. Makanya seringkali orang yang mengabarkan Injil itu disebut dengan evangelis, ya. Kata mereka disebut dengan orang-orang yang membawa kabar kesukaan, kebenaran. Para rasul, para nabi pun disebut dengan malaikat, ya, utusan dari Tuhan. Makanya kalau kita belajar tentang malaikat ini, kita juga tidak belajar tentang malaikat surgawi saja, tapi kita belajar juga bahwa kita semua pun sebagai hamba Tuhan itu di dalam kitab Wahyu pun disebut malaikat jemaat. Jadi saudara dan saya juga adalah bagian dari kata malaikat itu, ya. Nah, kita coba melihat selanjutnya keberadaan malaikat. Keberadaan malaikat atau suruhan Allah itu sudah jelas terlihat. Ia bisa berfungsi sebagai pesuruh, utusan yang menjalankan perintah Tuhan. Ia bisa hadir menolong umat Allah, dan mereka terlihat hadir dalam kehidupan Yesus. Kehadiran dalam kelahiran, pencobaan, penyaliban, sampai kebangkitan Yesus. Jadi, malaikat hadir dalam setiap momen-momen di mana Yesus mengalami segala keadaan yang berat sekalipun, bahkan sampai bangkit sekalipun, malaikat itu ada. Jadi sebenarnya peranan malaikat dalam kehidupan Yesus itu sangat luar biasa. Bahkan sebenarnya kalau kita melihat, kalau kita belajar tentang kebenaran ini, ada begitu banyak orang, saudaraku, mereka tidak pernah mau belajar tentang malaikat ini, karena mereka anggap tidak ada gunanya, untuk apa dipelajari. Ya, karena hanya bicara tentang makhluk-makhluk saja. Tapi peranannya itu luar biasa dalam kehidupan pelayanan kita. Anda mungkin pernah membaca di dalam Mazmur 91 bagaimana malaikat Tuhan berkemah, ya, di sekeliling rumah orang-orang percaya, kemah di sekeliling orang percaya. Artinya keberadaan malaikat itu real, nyata. Ya. Kalau saudara mungkin banyak mendengar kesaksian-kesaksian tentang orang-orang yang pernah melihat malaikat dalam pelayanan mereka. Itu ada. Jadi bukan cuma cerita dalam Alkitab bahwa malaikat itu ada bersama para nabi, para rasul. Malaikat juga ada bersama umat-umatnya. Ya, para jemaat. Cuma jangan sampai karena keberadaan malaikat itu, malaikatnya jadi Tuhan untuk disembah. Nah, ini berbahaya. Ya. Nah, kita perhatikan selanjutnya ini, ya, bagaimana malaikat adalah makhluk ciptaan. Ya. Malaikat adalah makhluk ciptaan. Alkitab mengajarkan bahwa malaikat-malaikat adalah makhluk yang diciptakan. Itu Mazmur 148 ayat 2, ayat 5, Kolose 1 ayat 6, Wahyu 4 ayat 11. Jadi hanya Alkitab yang dapat menjadi patokan tentang bentuk atau penampilan malaikat. Ya, sesuai dengan deskripsi yang tercatat dalam Alkitab, segala sesuatu diciptakan oleh Sang Firman yang adalah Yesus itu sendiri. Ya, itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan itu pada mulanya Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu dijadikan oleh Firman. Jadi semuanya diciptakan oleh Tuhan. Kolose 1 ayat 16, Wahyu 4 ayat 11. Jadi kalau kita perhatikan, malaikat-malaikat diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang Alkitab tidak mencatat dengan pasti kapan para malaikat itu diciptakan. Tetapi kalau kita melihat dalam kitab pertama kali penciptaan dunia, itu diceritakan oleh Ayub 37 ayat 7. Di situ diceritakan bagaimana ada malaikat-malaikat yang bersorak bersukacita dalam penciptaan dunia ketika Tuhan meletakkan dasar-dasar bumi. Jadi kalau kita lihat di sini, kita dapat mengetahui bahwa para malaikat itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Itu dalam Yesaya 28 ayat 13 juga. Nah, malaikat itu adalah makhluk roh. Dengan tegas Alkitab mencatat bahwa malaikat-malaikat itu adalah roh ciptaan. Itu dalam Mazmur 104 ayat 4. Ibrani 1 ayat 14. Jadi Alkitab juga mencatat adanya tubuh rohani
1 Korintus 15 ayat 40, ayat 44. Ya, saya harap saudara mencatat saja, nanti saudara baca sendiri nanti. Ya, jadi para malaikat itu adalah makhluk roh yang mempunyai bentuk rohani, bentuk roh. Nah, sebenarnya pemahaman makhluk roh bagi manusia mempunyai konotasi seperti ada yang bilang bentuk gas, tidak berbentuk, ya, macam-macam pemahaman. Karena dengan tegas Alkitab mencatat adanya tubuh rohani. Maka saudara, walaupun mereka makhluk roh, mereka mempunyai bentuk tertentu. Ya, dalam bentuk tertentu itu mereka dapat menampilkan di dalam Kejadian 32 ayat 24. Ya, dan juga ada juga penampakan malaikat ketika wanita seperti wanita dalam Sakaria pasal 5 ayat 9. Jadi malaikat karena dia makhluk roh, dia tidak bisa disebut dalam satu bentuk saja. Dia bisa bentuk apa saja. Ya, kita lihat ketika makhluk roh itu jatuh, yaitu Lucifer. Pada waktu dia jatuh, Lucifer itu bisa masuk ke dalam ular dan menggodai Hawa. Artinya malaikat itu dalam bentuk tubuh roh. Dia bisa jadi apa saja, dia bisa menjadi seperti yang tugas yang diberikan kepada malaikat ini. Ya. Nah, malaikat lebih mulia daripada manusia. Alkitab mencatat bahwa pada awal penciptaan malaikat lebih mulia daripada manusia. Ya, itu dalam Mazmur 8 ayat 6, Ibrani 2 ayat 7. Ya, menurut kodrat penciptaannya mereka adalah makhluk roh dan lebih kuat dari manusia manapun. Tetapi keadaan ini hanya sementara karena ketika manusia percaya kepada penebusan darah Yesus, lahir baru, maka manusia itu menjadi seperti Yesus Kristus, maka dia lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Jadi sebelum manusia itu percaya kepada Yesus, manusia itu lebih rendah dari malaikat. Tapi begitu mereka percaya kepada Yesus, mereka diangkat menjadi anak-anak Allah, mereka diangkat menjadi anak-anak Yesus ditebus oleh darah Yesus, maka manusia itu lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Ini yang perhatikan saudara. Jadi supaya tidak ada pertanyaan lagi yang bilang, loh, kok ada Alkitab bilang bahwa manusia lebih tinggi? Nah, saya jawab dulu, saya beritahu dulu di sini awalnya bahwa manusia hanya bisa lebih tinggi dari malaikat kalau dia sudah percaya kepada Yesus. Karena kehidupan orang yang percaya kepada Yesus, mereka hidup baru, bukan lagi dalam tubuh jasmania yang walaupun mereka masih hidup dalam tubuh jasmania, tapi mereka adalah orang-orang yang sudah berpindah hidup ke dalam hidup rohani yang baru bersama dengan Kristus. Makanya saya katakan tadi bahwa mereka adalah orang yang lebih mulia dari malaikat. Jadi ini perlu diperhatikan. Malaikat berkepribadian. Sebagai makhluk yang mulia, itu malaikat mempunyai kepribadian. Dan jelas bahwa manusia mempunyai keinginan, itu dalam 1 Petrus 1 ayat 12, Yudas 1 ayat 6, mempunyai perasaan, ya, Lukas 1 ayat 10, mempunyai pikiran, Yesaya 12 ayat 14, Yudas 1:9, Lukas 1:19, ya. Dan malaikat yang sederajat lebih tinggi dari manusia adalah makhluk kudus yang agung, dengan kepribadian yang agung pula, ya, itu dalam Ayub, Wahyu, ya, dan hanya ada sebagai, dan kalau kita perhatikan di situ hanya saja sebagai hamba, maka Alkitab memang mengutamakan Allah dalam segala hal, sehingga kepribadian para malaikat hanyalah pelengkap, ya, pelengkap tambahan dalam pernyataan khusus itu. Jadi sebenarnya malaikat-malaikat itu bagian dari Allah dalam menyampaikan segala pesannya, dalam apapun yang dia kerjakan, dalam penciptaannya, mereka juga ikut dalam sebagai pelengkap. Bukan malaikat yang menciptakan. Ya. Jadi karena mereka adalah sebagai hamba, hanya saja sebagai hamba. Walaupun mereka mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, ya, dari manusia. Saya bicara dari manusia pada umumnya yang belum mengenal Tuhan. Ya. Mereka kedudukannya lebih tinggi. Ya. Nah, lalu malaikat tidak dapat mati. Itu sifatnya.
Salah satu keistimewaan malaikat adalah mereka tidak mengalami kematian fisikal. Itu Lukas 20 ayat 36. Saudara bisa baca nanti. Sebagai makhluk roh, mereka tidak mempunyai tubuh alamiah. Para malaikat yang berdosa mengalami kematian rohani dalam Yesaya, ya. Dan sampai kepada Wahyu pasal 1, pasal 20 ayat 1 sampai 3. Dan kelak akan mengalami kematian kekal, itu Wahyu 19. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa malaikat itu tidak dapat mati. Jadi kalau dia kematian kekal, ini ada penyiksaan yang kekal. Mereka tidak sama seperti manusia yang berdosa. Nanti pada penyiksaan yang kekal, mereka tidak dapat mati lagi. Ya, di sorga kita kekal tidak mati, di neraka juga kekal tidak mati, disiksa selamanya. Saya sudah bicara, saudaraku. Saya pernah katakan, saya pernah khotbah, setiap orang yang lahir dalam dunia ini, mereka siap tidak siap, mereka hidup kekal. Lalu ada yang bilang, Pak, masa yang orang tidak percaya juga hidup kekal? Iya, hidup kekal. Satu kekal di neraka, satu kekal di surga. Dua-dua kekal. Jadi siapapun Anda yang lahir, setiap bayi yang lahir di muka bumi ini, maupun tidak mau, semua hidup kekal. Tinggal nanti pilihannya dia mau kekal di surga atau di neraka. Ya. Jadi pilihannya ada sama bayi itu. Ya. Ketika dia besar nanti apa pilihannya. Jadi hati-hati dalam kita memberikan konsep doktrinal kepada anak-anak kita atau jemaat-jemaat yang kita layani. Jangan salah. Karena hidup itu tidak bisa diulang. Tidak ada orang yang mati lalu bilang, salah mati kita. Tidak ada. Ya, ketika dia mati, dia tidak mungkin hidup ulang, kecuali mujizat. Ya, kalau orang sudah mati, kalau orang umpamanya dia tidak naik kelas atau dia tidak lulus ujian, dia tidak lulus kuliah, masih boleh ulang tahun depan. Tapi kalau udah mati, tidak ada bisa ulang-ulang. Ya, sekali. Hidup kita seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara kehidupan malaikat, malaikat juga begitu. Cuma malaikat tidak mengalami kematian jasmani. Karena tubuh mereka berbeda dengan tubuh manusia. Malaikat tidak kawin-mawin. Itu dalam Matius 22 ayat 30. Markus 12 ayat 25. Lukas 30 ayat 35. Jadi kalau tetangga seberang sana ngomong, kalau mati syahid itu 72 bidadari, malaikat tidak kawin-mawin, dia kawin dengan siapa? Ya. Atau dia katakan 7 bidadari, nah lo, mau kawin dengan siapa di sana? Malaikat tidak kawin-mawin. Ya, jadi Alkitab dengan jelas tulis demikian, malaikat tidak kawin-mawin. Walaupun ada orang yang menafsirkan bahwa malaikat dapat bersetubuh dengan manusia, seperti penafsiran mereka terhadap Kejadian 6 ayat 2. Ini cara menafsir yang salah, ya. Kalau kita lihat di situ berbicara tentang anak-anak manusia dengan anak-anak Tuhan. Kalau Anda lihat tadi yang seperti saya sampaikan awalnya harus kita perhatikan. Tapi ayat-ayat di atas itu menegaskan bahwa malaikat tidak kawin-kawin dan tidak kawin-mawin. Kalau umpamanya Kejadian pasal 6 itu malaikat kawin, tidak mungkin Tuhan berbicara di dalam Matius, dalam Markus, dalam Lukas, tidak mungkin. Ya. Hanya makhluk biologis alamiah yang ditakdirkan untuk kawin-mawin, bersetubuh. Sebab dengan cara ini mereka berkembang biak. Jadi sebagai makhluk roh, malaikat tidak bertambah karena kelahiran. Tidak. Enggak ada nanti di sorga Anda lihat, malaikat punya anak. Enggak ada. Ya. Jadi hanya manusia yang lahir dari tanah liat yang Tuhan ciptakan itu yang punya keturunan, yang disuruh Tuhan berkembang biak itu. Ya. Penuhilah bumi dengan keturunanmu. Nah, malaikat adalah makhluk surgawi. Malaikat menurut etimologi dan pengertian adalah utusan, ya, pesuruh Allah. Para pesuruh ini mengenal Allah muka dengan muka, karena itu mempunyai kelebihan daripada manusia. Malaikat melukiskan sebagai pembawa pesan dari Allah untuk bapak-bapak leluhur.
Itu dalam Kejadian 22 ayat 11. Saudara, saya mungkin berkali bilang kepada saudara tentang malaikat yang datang ketika Yesus lahir. Ya, mungkin pernah saudara dengar, saya pernah bicara itu. Kalau Natal itu saya itu kalau lihat malaikat, ada yang menjadi malaikat, ada yang menjadi orang Majus, ada yang menjadi gembala, kawanan domba. Yang saya sedih itu jadi malaikatnya. Kenapa? Karena malaikat itu yang tahu muka dengan muka tentang Allahnya di sorga. Dia yang melayani, mereka yang melayani para malaikat, para Bapa di sorga itu, mereka pelayan Yesus di sorga. Dalam satu saat yang dia layani itu datang di kandang yang hina, tidak sesuai dengan tahtanya di sorga. Menjadi seorang anak kecil yang lemah tanpa kekuatan. Padahal malaikat-malaikat ini tahu bahwa di sorga ini yang ada di kandang yang hina ini adalah bos saya yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kalau Anda yang jadi malaikat, pasti Anda akan bilang, bos, kenapa bos mau datang ke dalam dunia, mau tinggal di kandang yang bau ini? Pasti Anda akan, kalau Anda malaikat, Anda akan berpikir, karena kalau malaikat itu kan punya perasaan. Tadi sudah sampaikan di atas, beberapa ayat malaikat punya perasaan. Pasti cuma mungkin saya tidak pernah baca malaikat menangis. Pasti dia akan bilang, kenapa demikian bos? Kenapa engkau mau menjadi manusia? Engkau kan kekal di sana. Engkau lebih kekal dari kami ini. Tapi engkau mau menjadi manusia, bahkan engkau mau datang seperti seorang anak kecil di kandang yang hina, yang bau lagi, orang menolak, manusia menolak engkau. Coba saudara, kalau saudara perhatikan ini, bagaimana malaikat hubungannya dengan Allah, dan saudara berada di posisi malaikat, saudara pasti tidak terima. Tapi Yesus itulah Allahmu yang penuh kasih, yang mau hadir untuk membawa kita kembali kepada Dia. Ini luar biasa kalau kita bicara tentang kehidupan malaikat ini dan bagaimana kita memahami akan hal ini. Dalam beberapa literatur, kemudian hari setelah pembuangan, para malaikat dianggap sebagai makhluk supranatural yang diatur di hadapan Allah dalam suatu hierarki. Itu ada Daniel pasal 7. Ya. Itu ayat 10, 9, ayat 20. Kita perhatikan di sini. Selanjutnya adalah sifat-sifat malaikat. Tadi makhluk ciptaan, ya. Lalu dia adalah makhluk roh. Tadi sudah saya bahas itu, ya. Dia adalah makhluk roh, berbeda dengan manusia, jadi dari darah dan daging. Dan malaikat adalah makhluk roh. Sekalipun malaikat disebut sebagai makhluk roh, dia sering menampakkan diri dalam rupa manusia seperti pada Zakaria tadi. Ya. Selanjutnya, kita lihat dia memiliki kuasa. Sebagai makhluk di atas manusia, bahwa malaikat itu memiliki kuasa, ya, dan kekuatan yang lebih besar dari manusia. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 11. Sebagai pahlawan perkasa, Mazmur 103 ayat 20. Malaikat Tuhan bersama malaikat lain datang kepada Abraham untuk menghukum Sodom dan Gomora. Jadi mereka punya kekuatan. Ya, demikian juga para akhir zaman, malaikat akan menangkap naga si ular tua itu dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 2. Malaikat juga akan datang bersama Yesus dalam kuasa, dalam api yang menyala-nyala. 2 Tesalonika 1 ayat 7. Jadi kalau kita lihat di sini, bahwa keberadaan malaikat ini luar biasa dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah. Jadi mengerti tentang malaikat, kita akan mengerti juga bahwa hal yang sama yang selalu menyertai saya dan saudara dalam pelayanan kita. Kita nggak perlu takut, saudara, karena surga terus memperhatikan kita dengan mengirim malaikat yang menolong dalam pelayanan. Anda nggak pernah sendiri. Ya. Ada hierarki malaikat. Ada bermacam-macam malaikat. Ada malaikat Yahweh, ya, yang mencerminkan kehadiran Allah sendiri.
yang disebut dengan teofani. Anda mungkin melihat di dalam ketika dia menghancurkan Sodom dan Gomora, dia datang sebagai 3 pribadi, itu namanya teofani. Bagaimana Allah menjadi seperti malaikat, seperti manusia datang kepada Abraham. Itu namanya teofani, ya. Nah, kerubium dan serafim yang lebih merupakan gambaran antropomorfis, makhluk penjaga takhta Allah dan tabut perjanjian. Kalau kita lihat dalam tabut perjanjian, saya pernah menyampaikan tentang tabernakel. Di tabut perjanjian itu ada serafim 2 yang berhadap-hadapan di atas tabut perjanjian, ya. Nah, begitu juga Mikael sebagai penghulu malaikat. Yudas 9 ayat 1, Tesalonika 4, Yudas 9, baru 1 4 ayat 16. Lalu ada juga Gabriel sebagai pembawa firman Allah dan beribu-ribu malaikat lainnya sebagai bala tentara. Itu jelas. Jadi kita lihat di sini kenyataan bahwa hanya ada satu penghulu malaikat, menunjukkan bahwa pengajaran Alkitab mengenai malaikat, ya, tidak sembarang kita belajar tentang hal ini. Karena saudara harus tahu bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita tentang keberadaan malaikat. Ini bukan mitologi Babel, karena di Babel percaya ada 7 kekuatan, 7, bukan. Tapi ini bukan bicara mitologi, tapi ini berbicara benar-benar bahwa malaikat itu ada. Ya. Nah, kita perhatikan di sini bagaimana malaikat Tuhan itu. Malaikat Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Lama itu disebut mengenai malaikat khusus yang dibedakan dengan malaikat umum. Nah, dan biasanya disebut dengan ungkapan malaikat Tuhan, itu malak Yahweh, itu Kejadian 16 ayat 7. Atau malaikat Allah, malak Elohim, Kejadian 21 ayat 17. Saya lihat juga Kejadian 16, ya, pasal ayat 16, pasal 18, ya. Dan kita juga lihat dalam Habakuk, kita lihat juga dalam Yosua 5, itu ada malak Yahweh, ya. Malak Yahweh tidak diberi nama tersendiri, tapi disebut dengan malak Yahweh. Dia berbeda dengan yang lain. Malak Yahweh itu bukan malaikat biasa, sebab ia berfirman atas namanya sendiri. Itu Kejadian 16 ayat 10. Ia mau disembah oleh orang, itu Yosua 5. Ya. Lalu ia juga disebut Allah, itu Kejadian 16:13. Jadi ini adalah malaikat Tuhan, adalah Tuhan sendiri, kalau sebut dengan malaikat Tuhan. Ya. Nah, beberapa kali malak Yahweh menyatakan diri kepada manusia dalam bentuk manusia, seperti kepada Hagar, ya, maka kita katakan berteofani tadi, kepada Abraham, kepada Musa, kepada Gideon, dan juga menggambarkan bergumul dengan Yakub, yang ketika dia pukul pangkal paha Yakub, ya, itu malaikat Tuhan berteofani, ya, bergumul dengan Yakub. Karena itu dapat kita simpulkan bahwa malak Yahweh adalah oknum kedua dari Allah yang esa, yang mempunyai fungsi menyatakan diri kepada manusia dan sering menyatakan diri dalam bentuk manusia. Nah, itu yang kita lihat di dalam sebut dengan malaikat Tuhan. Lalu ada keberadaan malaikat. Keberadaan malaikat secara seragam disajikan di kitab suci. Ada 34 kitab di Alkitab yang memberikan referensi pada malaikat. 17 di PL dan 17 di PB. Seperti pelayanan malaikat kepada Kristus, itu Matius 4 ayat 11. Pada tahap kebangkitannya dalam Matius 22 ayat 29 sampai 30. Lalu malaikat itu dikatakan malaikat itu mengumpulkan kembali bangsa Israel kedua kalinya. Itu dalam Matius 25 ayat 31 dan 41. Itu kita lihat bagaimana keberadaan malaikat yang ada, bukan tidak ada. Dan terus bekerja sampai zaman ini selesai. Bahkan mereka terus ada di sorga bagi malaikat-malaikat yang benar-benar setia. Karena nanti saudara akan ketemu dengan malaikat tidak setia yang memberontak di sorga. Ya. Natur dan atribut malaikat.
Kita harus lihat ada natur dan atribut malaikat. Malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh, walaupun malaikat menyatakan dirinya kepada manusia dalam rupa manusia, namun tetap disebut roh. Tadi sudah disimpulkan, malaikat itu tidak kawin. Mereka juga tidak mati. Mereka juga makhluk ciptaan. Ini malaikat itu tidak beranak cucu. Ya, jangan bilang ada cucunya malaikat, ya. Kecuali malaikat itu gembala sidang, nah dia punya anak cucu. Ya. Dan jumlah malaikat tidak berubah, tetap beribu-ribu. Dan para malaikat lebih berkuasa dari manusia. Namun kekuasaan mereka tetap terbatas. Ya, walaupun mereka lebih berkuasa, tapi mereka tetap terbatas. Lalu yang berikut adalah klarifikasi malaikat. Mikail itu disebut penghulu malaikat. Itu di dalam Yudas. Ya. Di situ dikatakan dalam Yudas dan pemimpin besar dalam Daniel pasal 12 ayat 1. Daniel 10 ayat 21. Misi dari penghulu malaikat adalah sebagai pelindung Israel. Nama Mikail berarti siapakah yang seperti Allah. Kalau Anda punya anak, nama Mikail itu artinya siapakah seperti Allah. Dan kitab suci diklarifikasikan secara khusus sebagai penghulu malaikat, itulah Mikail. Secara khusus dikatakan dia penghulu malaikat. Dan Gabriel, dalam Daniel 9:21, Lukas 1:26, namanya berarti manusia Allah. Atau Allah adalah kuat, itu Gabriel. Anda punya anak 2 laki-laki, kasih nama ini sudah kuat Anda ya. Punya anak yang kuat juga. Kalau nama-nama seperti itu umpamanya. Saya cuma beri keadaan seperti itu untuk saudara lihat bahwa saudara perlu tahu bahwa Allah melindungi umatnya Israel dengan penghulu malaikat namanya Mikail. Kalau Anda baca di dalam kitab Daniel, mungkin kita akan juga mungkin sebentar kita akan lewati itu. Kitab Daniel itu berhadapan dengan penghulu-penghulu yang menjaga kerajaan-kerajaan Persia. Saudara, percaya tidak percaya, di alam yang tidak real dan tidak kelihatan, alam yang tidak kelihatan ini, para malaikat itu, baik malaikat-malaikat Allah dengan malaikat-malaikat yang jatuh bersama pasukannya, itu mereka saling berperang di sana. Karena kita lihat dari kitab Daniel bagaimana ada penghulu-penghulu malaikat yang juga menjaga Persia dan semua negara-negara yang berlawanan dengan Israel. Dan Mikail lah yang berperang melawan penghulu-penghulu itu. Ya. Malah kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 6 itu jelas sekali tingkatan-tingkatan hierarki daripada kedudukan daripada iblis. Lucifer dalam Yesaya 14:12 berarti yang bersinar atau bintang fajar. Ia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling bijaksana dan indah pada saat itu. Yang pada awalnya dia ditempatkan dalam posisi berkuasa atas serafim, ya, yang dibakar digambarkan mengelilingi takhta Allah. Jadi serafim yang menyala-nyala, yang dibilang dibakar atau menyala-nyala, yang mengelilingi takhta Allah. Kerub adalah urutan atau kelas tertinggi yang diciptakan. Karena kerub itu melayani takhta Allah. Nanti kita akan lihat. Walaupun saya hanya coba untuk mencari sesuai dengan gambar-gambar yang diceritakan dalam Alkitab kita. Ya. Nah, kita lihat di sini berarti saudara dikasih dalam Tuhan bahwa setiap malaikat itu mempunyai tugas. Begitu pula malaikat-malaikat yang jatuh, mereka juga lakukan sama seperti yang dilakukan oleh malaikat yang tidak jatuh. Kalau malaikat-malaikat dari Tuhan seperti Mikail, Gabriel, mereka melindungi umat-umat Tuhan. Tapi kalau malaikat-malaikat yang jatuh, tidak. Mereka memerangi umat-umat Tuhan. Makanya ini yang terjadi peperangan yang kita tidak tahu. Ya, seringkali kita berdoa, Tuhan tolong malam ini kami beristirahat. Lindungilah rumah kami dengan pasukan malaikatmu dari surga. Kan begitu. Untuk apa? Karena di alam roh kita tidak tahu. Makanya
dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, dia memberikan kita para pelayan yang tidak kelihatan juga dalam alam roh, melindungi umat-umatnya. Ya, banyak cerita tentang malaikat ini. Malaikat adalah pelayan. Nah ini, saya kasih tahu saudara. Melayani Allah dalam hal kekudusan Allah, itu kerub. Jadi kerub inilah yang melayani Allah. Lalu ada lagi yang mengelilingi tahta Allah, namanya serafim. Jadi malaikat-malaikat yang makhluk yang disebut dengan, ada yang menerjemahkan dengan makhluk surgawi. Saya dulu waktu sekolah, kalau bicara kerub selalu bicara makhluk surgawi, ya serafim juga. Tapi mereka adalah bagian dari malaikat, ya. Karena mereka makhluk roh. Jadi malaikat itu bukan dikenal dari tampangnya, ya. Kalau dia mungkin pakai sayap, kalau dia cewek malaikat. Kalau dia laki-laki dia pakai sayap malaikat. Tapi kalau dia bentuknya kayak serafim, kayak bentuk bulat-bulat mata-mata begitu, bukan malaikat. Jadi disebut malaikat karena mereka adalah pelayan Tuhan. Tadi ingat, kata dari malak atau angelos atau pelayan. Mau dia bentuknya apapun, mereka itu pelayan. Mau bentuknya tadi ada kepalanya, nanti lihat ada kepalanya, kepala lembu, ya singa, ya burung. Tapi mereka adalah pelayan, jadi bukan lihat dari bentuknya. Yang kita lihat sini adalah ada pelayan-pelayan yang dekat dengan tahta Allah, dan ada pelayan-pelayan Allah dalam hal kekudusan Allah, itu namanya kerub. Lalu ada malaikat melayani Yesus Kristus dalam hal pertama, memprediksi kelahirannya. Malaikat kasih tahu kan, bahwa nanti dia akan melahirkan, dan dia melahirkan dari roh Allah, itu memprediksi. Malaikat melindungi dia pada waktu masih kecil. Ya, melayani waktu dia dalam pencobaan. Malaikat juga menguatkan dia di Getsemani. Para malaikat mewartakan kebangkitannya. Para malaikat hadir di kenaikannya. Dan para malaikat hadir di kedatangannya yang kedua. Jadi semua ini, apa yang Yesus lakukan di muka bumi itu pun, kehadiran malaikat itu tetap ada. Jadi kalau ini sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan kepada kita dalam kehidupannya bahwa kita itu tidak perlu takut, karena di dalam Mazmur itu banyak sekali, bahkan dalam Perjanjian Lama, menceritakan malaikat-malaikat Tuhan menyertai orang-orang pilihannya, orang-orang yang dipanggilnya, ya, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan saudara pernah baca tuh dalam Kisah Rasul, ketika Herodes menganggap dirinya seperti Tuhan, malaikat tampar dia hari itu dimakan cacing. Jadi sekeliling kita itu ada malaikat-malaikat. Saya ingat dulu, walaupun saudara, ini saya tidak tahu kenapa bisa ada dalam pikiran para pionir dulu. Waktu saya dulu sekolah minggu tahun 70 di Sulawesi Tengah, ya tahun 74, 75, saya masih kecil sekali. Ya. Itu saya dengar guru-guru sekolah minggu atau gembala bilang begini, ayo mari kita ibadah, duduk. Jangan merasa kita cuma sedikit, karena tempat-tempat duduk itu ada malaikat-malaikat Tuhan duduk di situ. Bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Seringkali itu kan jadi hiburan kita dalam buka pelayanan baru, bukan? Ketika kita mungkin cuma 1-2 orang yang ikut ibadah, jangan kecewa. Di bangku-bangku kosong itu ada malaikat-malaikat duduk, saudaraku, yang turut menyaksikan pelayanan Anda dan melindungi pelayanan Anda. Dan itu pasti diperintahkan. Saya katakan ini karena saya alami. Pada waktu saya di resolusi, saya alami itu. Waktu itu kami lagi layani anak sekolah minggu. Layani anak sekolah minggu. Tiba-tiba saudara kami diserbu, suruh berhenti ibadah. Padahal saya dengar di rumah ibadah mereka katakan kita mau kerja bakti, semuanya bawa pacu, linggis, ya, bawa golok, kita mau kerja bakti. Padahal bukan kerja bakti, nyerbu saya lagi melayani sekolah minggu. Saya berdiri tegak, saya katakan kepada mereka, saya lagi beribadah Pak, jangan ganggu. Kalau Bapak lagi beribadah saya ganggu, boleh enggak? Secara emosional saya bicara itu sebenarnya.
Tetapi iman saya berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Dan itu terjadi, saudara. Begitu saya pulang, saya bawa anak-anak itu pulang, minggu berikut ada berita. Ada 3 orang ibu melihat kehadiran sesosok yang tinggi besar di belakang saya, bajunya putih. Saya nggak tahu. Saya bilang istri saya di sebelah, kebetulan istri saya hamil 7 bulan, anak yang kedua. Lalu mereka bilang, saya tahu istri Pak pendeta itu pakai baju kuning, totol hitam, dulu ada baju hamil dia pakai itu. Tapi ini beda, dia tinggi, lebih tinggi dari Pak Gembala, Pak pendeta itu. Badannya baru dia pakai baju putih, berkilau. Dan akhirnya saudara, dari 3 ibu ini, salah satu ibu dengan suaminya terima Yesus. Saya mau bilang saudara, ada pelayanan malaikat dalam pelayanan Anda. Jangan pernah saudara merasa lemah ketika saudara diteror. Saudara tidak lihat seperti bagaimana Elisa memberikan kepada bujangnya. Lihat, kita tidak lihat, tapi Tuhan bisa melakukan perkara besar. Jangan mengabaikan pelayanan malaikat. Ya, ini penting saudara. Anda tidak pernah sendiri dalam melayani. Setiap yang Tuhan utus melayani, pasti Tuhan juga menyertakan malaikatnya bersama dengan saudara. Itu pasti. Saya yakin, saya terlalu yakin. Nah, itu yang saya mau katakan kepada saudara. Itu pun yang diajarkan oleh Yesus, bukan? Sebenarnya seringkali kita kalau khotbah tentang Yesus dicobai, kita kan cuma khotbah tentang Yesus dicobai begini. Tapi Anda pernah bicara nggak tentang ketika Yesus menang, malaikat datang melayani dia? Anda tidak pernah lihat dari mana malaikat itu datang? Apa tiba-tiba datang? Enggak. Malaikat itu ada di situ menyaksikan pencobaan itu. Dia pasti menolong saya dan saudara dalam kita melayani Tuhan. Jangan pernah takut. Saya cuma bilang jangan pernah takut. Karena Tuhan tidak pernah biarkan kita melayani. Dia selalu mengirim malaikatnya untuk melindungi pelayanannya sendiri. Bos kita itu Tuhan. Kita ini hanya pelayannya. Dan pasti Tuhan juga menyertai kita dengan pelayan-pelayan surgawi. Yaitu para malaikat tadi. Sama seperti dia menyertai Yesus mulai dari kandungan, lahir, mati, sampai pergumulan apapun, sampai kedatangannya kedua kali. Hal yang sama Tuhan menyertai saya dan saudara. Itu yang namanya penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Nah, ini yang kita perhatikan dalam kita belajar tentang malaikat ini. Nah, malaikat itu melayani orang percaya. Buktinya ada. Proteksi dalam hal fisik seperti menggagalkan rencana dari musuh-musuh umat Allah. Itu dalam Mazmur 33 dikatakan di sana malaikat telah diberikan menjaga, memelihara, ya, membebaskan para rasul dari penjara. Itu Kisah Rasul 5 ayat 19. Jadi saudara, dalam pelayanan saja, dalam Kisah Rasul, para rasul-rasul mengalami pelayanan malaikat. Kisah 12 ayat 7 sampai 11. Bagaimana pemeliharaan secara fisik, malaikat membawa makanan bagi Eli pada waktu ia lemah dalam perjalanan yang jauh. Malaikat memimpin Filipus untuk bersaksi pada orang Nasir Ethiopia. Menolong dalam jawaban doa Daniel pasal 9. Membawa orang percaya pulang Lukas 16 ayat 22. Bahkan hubungannya atau relasi dengan orang tidak percaya. Jadi kita lihat di sini bahwa malaikat itu aktif di sekitar kita. Ada. Yang anggap sepi keberadaan malaikat itu dalam pelayanan Anda. Itulah sebenarnya kenapa kita harus belajar tentang malaikat. Orang seringkali, kenapa kita belajar ini? Ya, seringkali dalam sekolah-sekolah Alkitab aja, kayaknya pelajaran ini cuma lewat biasa aja. Padahal sebenarnya kekuatan yang Tuhan berikan kita melalui kuasa-kuasa. Saya beri contoh, saudara. Ada satu hamba Tuhan dipakai dalam penglihatan. Waktu mereka mengadakan KKR besar-besaran, banyak sekali orang disembuhkan. Itu yang dia lihat apa? Apa tiba-tiba ada kuasa Tuhan keluar dari pendeta itu melawati orang itu? Bukan. Tapi yang dia lihat dalam penglihatan itu, malaikat mencurahkan kuasa dari atas mereka semua yang dia bawa dari surga
sehingga orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itu malaikat yang melayani, yang melakukannya di situ. Itu yang dia lihat. Tugas kita hanya melayani, mengundang kehadiran Allah, mengundang kerajaan Allah. Maka ketika kita mengundang kerajaan Allah, meminta Allah hadir dalam pelayanan kita, itu Allah tidak hadir sendiri loh. Allah hadir dengan malaikatnya. Nah, itu yang kita harus lihat bagaimana pelayanan tentang malaikat ini, ya, melayani orang percaya. Nah, ini jenis-jenis malaikat menurut Alkitab. Ini saya coba mencari yang sesuai. Serafim, nah, serafim ini bentuknya kayak begini nih, ya. Kalau dideskripsikan serafim itu disebut dalam Alkitab pada bagian Yesaya, ya, ayat 1 sampai dengan 8 itu ada 6 sayap dengan 2 menutupi wajah, 2 menutupi kaki, dan 2 lagi digunakan untuk terbang. Dikatakan makhluk yang punya penggambaran lain sebagai ular yang berapi-api itu hanya berjumlah 4, dan mereka lah yang paling dekat dengan Tuhan. Itu Yesaya 6 ayat 1 sampai 7. Jadi mereka yang paling dekat dengan Tuhan, makhluk seperti itu. Ya. Dan dia cuma ada 4. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu. Dan mereka adalah jenis malaikat. Lalu kerub. Nah, ini kerub yang sesuai dengan apa yang kita baca. Ya, kerub itu di sini kerub awalnya diciptakan untuk menjaga Taman Eden. Ya, tempat pertama manusia dan makhluk hidup lainnya diciptakan. Namun setelah itu mereka lah yang ditugasi untuk mengusir manusia dari Taman Eden. Dalam rupa kunonya, kerub itu digambarkan punya 4 wajah, manusia, kerbau, singa, dan elang. Sayap-sayapnya dipenuhi dengan mata. Jadi semua sayap dipenuhi dengan mata. Ini dicoba digambarkan seperti ini. Tapi mereka ini semua makhluk roh. Itu ayat-ayatnya semua, ya. Nanti saudara mungkin nanti kalau setelah selesai diklat ini, saudara bisa dibagikan semua ini untuk menjadi bahan saudara nanti. Ya. Lalu di situ ada berikutnya ada tahta. Ya. Ada tahta sesuai dengan namanya. Mereka menjabat sebagai tahta yang maha kuasa. Disebut juga sebagai Ophanim. Ya, wujud tahta sangat aneh. Ya. Yang terkenal adalah wujudnya berupa roda berjumlah 4 dan semuanya memiliki mata. Semua ini disebut dalam Injil, dalam Yesaya, ya, ayat 15. Ophanim juga dijuluki ia yang tak pernah tertidur. Nama mereka berasal dari kata Ibrani opan, yang berarti roda. Jadi kata Ophan itu opan berarti roda, karena uraian Torah dan Alkitab tentang mereka dalam Yehezkiel 1 ayat 15 sampai 21. Jadi disebut dengan opan atau ophanim atau opan dalam bahasa Ibrani, yaitu roda. Jadi seperti roda yang berputar. Ini salah satu malaikat atau disebut dengan makhluk surgawi. Ya. Lalu ada dominasi, namanya dominasi atau kuasa. Ini penggambaran malaikat ini sudah seperti manusia yang bersayap. Tugas mereka tidak lain adalah menegakkan keadilan Tuhan dan juga mengawasi malaikat lain bawahannya. Jadi ya, mereka termasuk orang-orang yang lebih tinggi dari yang lain. Dominasi menerima pesan dari serafim dan kerub. Tadi ingat, serafim dan kerub itu di tahtanya Allah. Mereka mendapat pesan dari situ, lalu akan menyampaikan pesan-pesan itu kepada malaikat di bawahnya. Atau dominion atau lordship atau kekuasaan. Ya. Itu dalam Efesus 1 ayat 21. Kolose 1 ayat 16. Dominatio, plural dominationes, ya. Juga diterjemahkan dalam istilah Yunani koriotetes, dari koriotes sebagai lordship, pemimpin. Seorang pemimpin dari Allah, pemimpin. Atau domination sebagai hierarki makhluk langit. Nah, lordship dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris itu dari ecclesia hierarchia,
dominion, ya. Di situ mereka mengatur, ya. Mereka mengatur apa yang ada dari rakyat kerajaan, mengatur tugas malaikat rendah. Jadi mereka atur. Jadi mereka ini sebagai pemimpin malaikat. Jadi dari kerub tadi, lalu serafim lalu turun ke mereka. Ya. Lalu kebajikan. Ini malaikat yang bakal mendengarkan doa-doa orang. Alasan karena mereka punya kuasa untuk langsung menguasai dunia manusia. Kenapa dikatakan malaikat kebajikanlah yang bisa menciptakan mujizat, bentuknya dikatakan seperti kilatan cahaya. Istilah ini muncul untuk dihubungkan dengan atribut kekuatan dari dinamis. Dalam kata akar Yunani disebut dengan dinamis, yaitu Efesus 1 ayat 21. Nah, ini yang dikatakan yang berhubungan dengan manusia dalam doa-doa manusia yang namanya mujizat. Jadi ada kilat yang berpancar, malaikat ini menciptakan mujizat, yang membawa mujizat seperti kilat dan cahaya. Itu yang saya katakan tadi, ketika seorang hamba Tuhan melihat suatu penglihatan dalam KKR besar, orang disembuhkan karena dia melihat kilat yang oleh malaikat turun dari atas, menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang ada. Itu yang kita perhatikan dalam bentuk-bentuk malaikat ini. Lalu yang keenam, yaitu kekuatan. Jika dominasi dan kebajikan mengurus dunia manusia, maka kekuatan mengurus para setan. Nah, jadi mereka punya tingkatan. Ya, mereka digadang sebagai prajurit yang berseragam dan membawa senjata untuk memerangi kejahatan. Tetapi dalam bentuk surgawinya, kekuatan punya bentuk seperti asap yang berwarna cerah kabur, yaitu kekuasaan atau otoritas. Dari bahasa Yunaninya disebut dengan exousia. Ya. Akar bahasa dalam Yunani Efesus 3 ayat 10. Jadi ada yang membawa kekuatan. Mereka seperti orang-orang yang datang membela. Saya teringat satu kali, saudara. Ini kesaksian teman yang pelayanan di Kalimantan. Satu waktu dia sedang bergumul dengan ada satu cara di Kalimantan itu untuk mengangkat seorang pendeta. Itu mereka harus kumpul dulu para panglima-panglima perang. Itu panglima air, panglima kumbang, panglima burung, semua dikumpulkan. Untuk apa? Mentabiskan pendeta ini atau kepala suku ini juga. Begitu. Jadi mereka mentabiskannya. Nah, ini pendeta karena dia pelayanan di situ, dia puasa 3 hari. Jadi sebelum hari H itu, namanya hari H-nya itu Rabu, dia puasa dari Senin. Kenapa? Karena dia berpikir, kalau sampai dukunnya ini sudah dilantik, dia akan membuat satu kesembuhan palsu, kesembuhan dengan kuasa gelap, sehingga orang akan tidak percaya dengan sungguh kuasa Tuhan lagi. Hanya dia puasa, saudara. Begitu dia puasa, setiap kali itu panglima-panglima itu ingin mentransferkan rohnya, kekuatannya, nggak jadi, nggak bisa masuk. Dia coba lagi, nggak bisa masuk. Akhirnya mereka pakai pikiran telepati atau apa dari mereka ya, dari orang-orang ini. Dia bilang, ada yang menghalangi kita. Coba cari tahu siapa yang menghalangi kita. Akhirnya dia bilang, oh ada itu. Kayaknya itu pendeta itu menghalangi kita. Udah, besok pagi kita habisin dia. Akhirnya tersebar, saudara, di desa itu, di desa di pedalaman Kalimantan itu, bahwa pendeta ini akan dihabisi pada subuh nanti. Sebelum pasar itu ramai. Akhirnya pada subuh itu, saudara, ini cerita kesaksian dari pendeta itu, angin kencang datang, angin kencang itu melewati pasar. Dan orang-orang itu udah bilang, pasti nih, ini pasti sudah pasukan panglima burung ini sudah pergi ke rumah pendeta. Tidak lama kemudian, balik itu, angin itu balik ulang. Wah, pasti sudah mati pendetanya, soalnya anginnya udah balik. Tiba-tiba, saudara, setengah jam dari situ pendetanya ke pasar belanja. Itu orang pasar kaget semua. Bukan sudah mati. Tadi kan pasukan panglima burung serbu rumah Pak Pendeta. Kok Pak Pendeta ada? Apa jawab Pak Pendeta? Saya baru bangun tidur. Saya tidak tahu ada apa-apa. Itulah.
Akhirnya orang yang menyerbu itu yang pakai ilmunya dia bilang apa? Curang itu pendeta. Masa yang jaga rumahnya tinggi-tinggi besar semua, kami nggak bisa masuk ke dalam. Jadi, saudara, pendeta ini tidak tahu kalau rumahnya dijaga oleh malaikat kekuatan Tuhan yang luar biasa. Yang cerita itu orang yang nyerang. Pelayanan kita pun sama, saudara. Tuhan memberikan kekuatan yang tidak bisa disaingi oleh apapun juga. Ini penting dalam kita melayani Tuhan juga. Untuk mengakui bahwa Tuhan mengirim malaikat yang menolong kita. Tapi jangan sampai, saudara, penyembahan berubah. Jadi kepada malaikat, bukan kepada Tuhan. Jangan sampai, ya. Ini yang seringkali terjadi dalam cara berpikir suku-suku tertentu dalam kehidupan mereka, ya, hati-hati sekali, ya. Nah, kemudian ada kerajaan, seperti kebajikan, malaikat kerajaan dikatakan berbentuk seperti kilatan cahaya. Ia bertugas melihat segala hal di dunia ini dan melindunginya. Ya. Namun, dalam penggambarannya kerajaan lebih diarahkan untuk melindungi suatu kelompok seperti negara, gereja, dan lain-lain. Ya, secara bentuk manusia, kerajaan sering diberikan gambaran mengenakan mahkota atau membawa tongkat kerajaan. Ya, principalitas bahasa Latinnya, ya, principatus. Yang diterjemahkan sebagai princeps dan penguasa dari bahasa Yunani arkai, ya, arche, akar kata bahasa Yunani dalam Efesus 3 ayat 10. Jadi ada ayatnya, ada akar katanya Efesus 3 ayat 10. Karena kalau dalam bahasa Indonesia saja, saudara nggak ketemu. Jadi bahwa inilah malaikat kerajaan yang melindungi, yang kita sebut datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Waktu saudara undang kerajaan surga datang melindungi Anda. Apakah dia berbentuk menyuruh malaikatnya dalam kerajaan yang ada atau Allah sendiri dengan kekuatan kuasanya? Semua itu adalah cara Tuhan untuk melindungi saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Lalu selanjutnya kita lihat ada malaikat agung. Disebut juga malaikat kepala. Dalam Alkitab yang disebut dengan jelas menjabat sebagai malaikat agung adalah Mikail atau Mikail. Mikail atau Mikail, Gabriel atau Jibril, dan Rafael. Nah, malaikat di kelas ini yang besar-besar mengubah wujudnya menjadi manusia. Yang benar-benar mengubah wujudnya menjadi manusia. Mereka yang seringkali merubah wujud jadi manusia. Ya. Malaikat agung berasal dari bahasa Yunani, Arkangelos, ya, yang berarti malaikat kepala. Terjemahan dari bahasa Ibrani, Malak, ya. Ia berasal dari bahasa Yunani, Arken, yang berarti menjadi yang pertama di peringkat atau kekuasaan. Dan Angelos berarti utusan. Kata ini hanya digunakan 2 kali dalam perjanjian baru. Jadi hanya 2 kali untuk malaikat ini. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan Yudas 1 ayat 9. Hanya malaikat agung Mikail yang disebutkan namanya dalam perjanjian baru. Sehingga seringkali kalau kita bicara tentang sesuai Alkitab, kita pakai Mikail saja. Kalau kita nggak bisa buktikan tentang Mikail, tentang malaikat Rafael atau Gabriel, ya kita pakai malaikat Mikail. Tapi kalau saudara perhatikan dalam bahasa-bahasa yang sebenarnya dalam Alkitab, ada hal-hal yang kita harus lihat apa maksud dari kata-kata itu. Ya. Yang berikut adalah kita lihat malaikat itu sendiri yang disebut dengan malaikat yang terendah dari seluruh jabatan di surga. Saudara pasti tahu ada beribu-ribu malaikat, itu disebut dengan, tidak disebut namanya, tapi beribu-ribu malaikat. Ya. Yang terendah dari seluruh jabatan malaikat di surga sebagai pelindung. Dikatakan malaikat yang berada di kelas ini menjelma menjadi malaikat yang untuk tiap orang. Mereka berbeda-beda dan selalu berada di sisi orang-orang yang dilindunginya. Jadi malaikat atau mulakim dalam bahasa Ibraninya, atau malaikat biasa dalam bahasa Yunaninya, atau angelos, ya, yaitu utusan. Ini adalah utusan terendah dari makhluk langit yang paling dikenal.
Ini yang paling kita tahu seringkali bilang, ada malaikat. Ya. Nah, catatan sejarah kesenian akan malaikat mengatakan gambaran makhluk surgawi ini sudah ada bahkan sejak sebelum Masehi. Jadi sudah lama orang mengenal malaikat model ini. Ya. Dan ada dalam berbagai budaya, mulai dari zaman Romawi kuno hingga Assyria. Dari budaya-budaya masa lampau lah, penggambaran itu tercipta. Tidak ada yang tahu pasti mengapa malaikat digambarkan seperti itu. Nanti ada pertanyaan, ada malaikat model begini, hanya Tuhan yang tahu. Karena malaikat itu bisa datang dalam bentuk apa saja. Tadi kan sudah saya jelaskan dari awal. Jadi kalau saudara jangan tanya bentuk malaikat kayak apa. Dia bisa datang juga seperti manusia, dia bisa datang sebagai cahaya yang terang, dalam bentuk apapun dia bisa datang. Saya teringat kesaksian dari seorang hamba Tuhan juga di Kalimantan, ketika dia ingin membuka pelayanan di satu desa, dan itu teman saya dulu seangkatan, dia bilang, itu kepala suku udah berdiri di depan jalan untuk masuk ke desa itu. Pak Pendeta, jangan coba-coba datang untuk melayani di desa kami, apalagi memenangkan suku kami. Coba Pak Pendeta lihat, dia hantam saudara itu pucuk dari pohon yang paling ujung, dengan tangannya dari bawah, itu putus. Apa kepala Pak Pendeta juga harus saya putuskan kayak begitu. Akhirnya pulang ini Pak Pendeta, dia puasa 3 hari. Kekuatan kita itu cuma itu kan, doa, puasa. Ya. Dia puasa 3 hari, tiba-tiba seorang perempuan datang ketemu dia. Pak Pendeta ya? Iya. Ada apa? Bisa melayani di desa kami? Pak Pendeta ingat, itu desa yang kemarin itu kepala sukunya usir saya. Tapi itu cewek itu datang panggil dia melayani. Dan dia bilang dia anak dari kepala suku yang usir itu. Dia pergi karena anak itu bilang, saya tinggal di kota dan saya sudah percaya Yesus. Dan saya mau Bapak layani keluarga kami. Pergi saudara, KKR, satu desa itu terima Tuhan. Begitu selesai, Pak Pendeta tanya, saya mau ketemu anak Bapak yang perempuan itu. Saudara tahu kepala sukunya bilang apa? Saya tidak punya anak perempuan. Saya hanya punya anak laki-laki. Itu pendeta langsung diam. Kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan bisa lakukan apa saja. Tuhan bisa lakukan apa saja. Jadi dari sini kita mengerti bahwa pelayanan malaikat itu ada. Apapun bentuknya, saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita malaikatnya untuk menjaga kita. Nah, ini ada beberapa istilah lain yang diartikan dengan malaikat. Penjaga atau pengintai. Ya, Beser itu penjaga atau pengintai. Daniel 4 ayat 13 sampai 23. Yesaya 62 ayat 6. Saudara lihat di situ, dikatakan di situ bahwa malaikat-malaikat itu bertugas untuk menjaga siang dan malam, untuk mengawasi apakah perintah atau ketetapan Allah tetap berlangsung sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kata penjaga atau pengintai menunjuk kepada tugas utama malaikat sebagai penjaga berlangsungnya segala perintah Allah yang benar. Jadi tugas malaikat juga, saudara, menjaga apa yang menjadi ketetapan Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya malu, saudara, kalau kita umpamanya berbuat salah, padahal ada malaikat di sekeliling kita melihat. Saksi-saksi kan, tuh bilang saksi-saksi itu bagaikan kaca, bagaikan cermin. Ada anak-anak perkasa atau son of mighty, yaitu malaikat sebenarnya adalah makhluk perkasa. Ya, yang tadi kita sudah lihat juga bagaimana makhluk perkasa, keperkasaan mereka melebihi manusia, perkasa manapun juga. Sebagai contoh Matius 28 ayat 2, ketika malaikat Tuhan dengan mudah memindahkan batu penutup pintu kubur Yesus yang beratnya berton-ton. Itu berat loh, bukan biasa. Tapi malaikat itu bisa mendorongnya. Beberapa istilah tentang keperkasaan malaikat adalah perkasa atau mighty, ya. Itu dalam terjemahan King James dalam Mazmur 29 ayat 1.
kumpulan perkasa atau congregation of the mighty dalam Mazmur 84:82 ayat 1. Orang-orang perkasa, ya, mighty ones dikatakan di situ. Yesaya 13 ayat 3. Itu yang kita perhatikan tentang malaikat ini. Ya. Lalu kita lihat selanjutnya tentang ya kita lihat di dalam pas yang keempat, Allah Elohim. Nah, ada malaikat juga disebut dalam Mazmur 8 ayat 6 diterjemahkan menjadi Allah. Bukan kata Allah besar, ya, sehingga terjemahannya menjadi namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah. Ya, jadi bukan Allah besar, ya. Allah. Jadi istilah Elohim untuk para malaikat itu berarti Allah. Itu gelar Allah diberikan kepada malaikat karena Allah sering menampakkan diri dalam rupa malaikat. Itu disebut dengan Allah atau Elohim, ya. Nah, dalam Mazmur 8 ayat 5 sampai 6 memberitahukan tentang posisi malaikat yang bentuknya seperti itu. Mereka banyak, bukan cuma satu, mereka lebih dari satu. Ya, kalau kita nanti belajar tentang Tritunggal itu baru bicara tentang Elohim, baru disebut di situ banyak. Ya, ini hanya gelar tentang Allah, artinya lebih dari satu. Lalu yang kelima di situ kita lihat tentang orang kudus. Ya, malaikat juga disebut seperti orang kudus. Ya, selain untuk manusia, istilah ini juga pakai untuk malaikat. Jadi saya dengan saudara pun disebut malaikat, orang kudus. Ya, jadi hiduplah seperti malaikat kudus, saudara. Kalau saudara sebagai malaikat, kalau kita hidup tidak sesuai dengan firman, berarti kita adalah malaikat jatuh, Lucifer. Ya, ini seringkali terjadi dalam pelayanan kita. Ya, yang tahu kita salah atau tidak itu diri kita sendiri. Itu yang kita lihat tentang orang-orang kudus. Ya. Lalu api yang menyala-nyala. Dalam Mazmur dikatakan api adalah simbol kekudusan Allah. Bila malaikat digambarkan sebagai api yang menyala-nyala, itu disebabkan karena kekudusan Allah yang senantiasa menyertai mereka. Jadi salah satu keadaan di dalam kehidupan malaikat itu mereka seperti api yang menyala-nyala. Mereka disebut bala tentara Allah. Yaitu dalam satu raja-raja bagaimana Elisa memberitahukan bujangnya tentang bala tentara Allah. Ya, malaikat memang merupakan pasukan tentara surgawi. Dan itu pun yang kita lihat Yesus mengatakan dalam Matius 26 ayat 53. Ya. Nah, yang terakhir kalau kita lihat yang ke-8 itu pemimpin. Jadi Daniel melihat malaikat-malaikat sebagai pemimpin. Dalam konteks kitab Daniel yang berbicara mengenai nubuatan tentang bangsa-bangsa dunia, malaikat itu digambarkan sebagai pemimpin bangsa. Boleh dikata setiap bangsa dipimpin oleh seorang malaikat. Disebutkan bahwa bangsa Israel dipimpin oleh Mikael. Bila Mikael yang artinya siapakah seperti Allah, itu menjadi pemimpin umat Allah, maka setan adalah pemimpin bangsa penguasa dunia. Itu dalam Yohanes 12 ayat 31. Ya. Jadi pada zaman Daniel, dalam pasal 10, dunia itu dikuasai oleh kerajaan Persia. Itulah sebabnya Lucifer, si setan itu digambarkan sebagai pemimpin kerajaan Persia. Itu yang saya katakan saudara, bahwa setiap negara, setiap tempat, itu ada penghulu malaikat yang berjaga di sana. Dan kita tidak tahu. Karena Tuhan menempatkan malaikat-malaikat itu untuk melindungi orang-orang yang menjadi anaknya, umatnya. Ya, kita nggak usah bicara Tuhan lah dengan malaikatnya. Kita bicara saja, saudara. Kalau presiden kita Jokowi, kemana anaknya pergi itu, pasti ada yang jaga dari jarak jauh. Walaupun anaknya tidak mau dipakai pengawal presiden. Artinya, manusia saja begitu dia terlalu prinsip dengan dia punya keluarga, apalagi kita. Tuhan pasti melindungi kita, menjagai kita dengan malaikatnya. Ya. Nah itu kita lihat bagaimana Lucifer
setan itu dikuasai pemimpin kerajaan Persia dalam Daniel 10 ayat 13. Kerajaan Persia itu dibawahi begitu banyak raja-raja taklukan. Itulah gambaran setan yang dan bawahan-bawahannya. Itulah Efesus pasal 2, Efesus pasal 6, ya. Dan begitu pula saudara, ketika pemimpin kerajaan dunia beralih kepada Yunani, maka setan akan muncul sebagai pemimpin Yunani. Itu Daniel 10 ayat 20. Jadi kalau saudara belajar tentang kitab Daniel, saudara juga tahu tentang penguasa-penguasa yang menguasai mereka. Ya, itu ada penafsiran-penafsiran di sana yang perlu saudara lihat dihubungkan dengan penghulu dunia gelap ini dan malaikat. Bagaimana kerajaan-kerajaan itu dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dan itu akan berlangsung terus. Nah, itu yang kita lihat dengan pemahaman kita tentang malaikat. Bintang-bintang pagi, malaikat juga disebut bintang-bintang pagi, ya, sebagai bintang yang bercahaya. Lucifer digambarkan sebagai bintang fajar sebelum ia jatuh, ya. Saudara bisa lihat di dalam Kejadian, di dalam Wahyu. Baru tahta, kerajaan-kerajaan, penguasa-penguasa, itu Kolose 1 ayat 16. Dipakai gelar-gelar kepemerintahan dalam ayat-ayat ini menunjukkan, ya, di sini menunjukkan tentang adanya hierarki atau sastra yang rapi dan jelas dalam dunia. Ya, strata yang rapi dan jelas dalam dunia malaikat. Nah, itu juga kita jelas melihat ketika si setan mengatur sistem pemerintahan kerajaan kegelapannya. Jadi, setan juga mengatur kerajaan kegelapannya itu seperti hierarki yang dia lihat. Yang tidak ada penguasa-penguasa, ya, roh-roh jahat di udara, dan semua itu diatur. Itu bukan suatu cerita atau yang perlu ditafsirkan secara hal-hal yang biasa. Itu memang ada. Bahwa hierarki itu ada. Penguasa-penguasa itu ada. Nah, roh-roh yang melayani, Ibrani 1 ayat 13-14, Mazmur 103-21. Jadi malaikat-malaikat adalah pelayan-pelayan yang harus melaksanakan perintah Allah. Malaikat-malaikat adalah roh-roh yang melayani Allah. Dan artinya bukan menjadi pengantara juru syafaat antara manusia dan Allah. Hanya Yesus Kristus saja yang pengantara juru syafaat, bukan malaikat. Malaikat hanya melayani Allah. Apa yang Allah perintahkan untuk lakukan kepada kita, dia lakukan. Itu malaikat. Tapi malaikat itu bukan jongosnya manusia, ya. Tidak ada dalam ayatnya. Pesuruh manusia, tidak. Mereka itu adalah pesuruhnya Allah. Sekalipun bagi saudara orang percaya, sudah percaya Yesus dan menjadi lebih tinggi derajatnya dari malaikat, bukan berarti saudara kita bisa perintah malaikat. Nah, itu yang kita perhatikan di sini mengenai hal ini. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini tentang pilihan. Jadi kalau kita lihat istilah malaikat-malaikat pilihan, kemudian dikenakan kepada malaikat-malaikat, ya, kalau kita lihat di situ, yang oleh kehendak bebasnya sendiri tidak mau mengikuti setan. Jadi ada malaikat-malaikat pilihan, malaikat-malaikat yang tidak mau mengikuti kehendak setan, malaikat-malaikat yang mengikuti setan dan jatuh ke bumi, ya, mereka tidak mau mengikuti, tapi terbuang karena pilihan mereka sendiri untuk memberontak kepada Allah. Jadi ada malaikat-malaikat yang mengikuti kehendaknya sendiri, lalu mereka jatuh dibuang ke bumi, lalu mereka karena mereka memberontak kepada Allah. Itu pilihan mereka. Yesus Kristus dan orang-orang percaya juga disebut pilihan oleh Allah. Makanya dari awal saya katakan kepada saudara, Allah yang menciptakan manusia itu, dalam kehidupan manusia itu diberikan kehendak memilih bebas. Malaikat diberi kehendak memilih bebas. Mau ikut Tuhan atau tidak. Jadi sifat memilih itu Allah berikan kepada manusia. Baru yang ke-13 hamba atau wahyu. Jadi mereka ada malaikat sebut hamba. Malaikat pilihan itu sendiri yang menyebut diri mereka sebagai hamba. Berarti hanya Yesus Kristus Sang Tuhan yang layak disembah. Makanya kita lihat ketika Yesus selesai melalui pencobaan, malaikat-malaikat itu datang melayani dia. Ini yang kita perhatikan tentang hal-hal yang bersifat yang disebut dengan sifat-sifat kehidupan malaikat. Ya. Nah,
Ini beberapa hal yang saya coba simpulkan tentang malaikat-malaikat tadi. Ada beberapa yang terakhir saya sampaikan di sini. Ini yang saya sampaikan terakhir saja. Kata malaikat yang dipakai bukan untuk para malaikat saja. Yang saya katakan tadi awal. Dalam Alkitab itu dipakai bukan untuk para malaikat itu sendiri. Dapat juga kita paham. Sudah pasti bila kata malaikat itu dipakai untuk menunjukkan sebagai utusan. Walaupun ia bukan malaikat, pastilah orang itu adalah utusan Allah yang istimewa untuk memahami bila mana kata malaikat itu ditujukan kepada pribadi yang lain, konteksnya yang adalah menentukan adalah Allah. Contoh, malaikat Tuhan, itu malaikat Yehova. Dalam perjanjian lama sering dijumpai istilah ini. Istilah ini, ya saudara kalau lihat bahwa istilah ini menuju kepada malaikat pada dua hal yang amat penting. Tadi saya sudah sampaikan, yaitu Theophany dan Kristofani. Ya. Lalu yang kedua adalah malaikat perjanjian. Matius 3:1. Istilah ini ditujukan kepada Yesus Kristus sebelum ia berinkarnasi ke dalam dunia. Lalu ada malaikat jemaat. Ini wahyu. Saudara lihat. Ini istilah yang dipakai untuk malaikat gembala. Untuk para gembala. Itulah saya dan saudara. Para gembala itu juga disebut para malaikat. Cuma perbedaannya bahwa Anda tidak seperti malaikat yang mempunyai kuasa yang luar biasa, yang bisa menjadi tentara Tuhan yang dahsyat. Tapi Anda adalah para pelayan Tuhan, juga disebut utusan malaikat. Jadi kata malaikat itu bicara tentang utusan. Ya. Nah ini sebagian mungkin yang saya tidak sampaikan semua tentang dalam bentuk teologi yang seperti yang saya suka ajar juga di teolog, karena kita belajar tentang surah Alkitab. Ya, saya mau mengingatkan kembali tentang fungsi malaikat, siapa malaikat, dan juga keberadaan malaikat. Tujuannya untuk kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, apalagi sebagai calon-calon hamba Tuhan, kalau kita ditanya oleh jemaat kita tentang para malaikat itu, Anda bisa jelaskan. Ya. Anda bisa sampaikan kepada mereka bahwa malaikat itu seperti apa. Ya. Dan yang jelas bahwa malaikat Tuhan itu bisa hadir dalam bentuk apa saja. Ya. Tapi susah saya mau ceritakan kepada saudara banyak hal tentang penampakan malaikat di dalam pelayanan-pelayanan anak-anak Tuhan. Ya, dulu di sekitar saya ini, terakhir saya saudaraku ya, ada seorang ibu, dan ibu ini mengalami pelayanan malaikat. Dan saya, waktu dia ceritakan, saya bingung gitu loh. Saya bilang begini, Bu, bener Pak. Jadi waktu dia dulu, karena ibu ini suka doa puasa, saudara. Tiap hari dia doa puasa. Karena apa? Maaf ini, suaminya seorang pelaut, jadi istrinya ini selalu berdoa. Supaya suaminya itu memperhatikan keluarga dan lain sebagainya. Tahu sendiri saudara, ada istilah pelaut itu di mana-mana macam-macam tuh. Nah ini dia berdoa terus. Tiba-tiba saudara, suaminya bilang, ambil uang dulu di Tanjung Priok. Ambil uang di Tanjung Priok, ini ibu nggak punya uang sama sekali. Dia malu minjem. Dia hanya punya uang dari Pondok Gede sampai ke terminal Pondok Gede. Jadi di sekitar situ juga. Sedangkan dari Pondok Gede sampai ke ini Priuk dia tidak punya. Dia cuma punya satu perjalanan. Saudara tahu tiba-tiba waktu dia sudah mau keluar, itu ada satu mobil, dan mobil itu putih. Mobil itu bilang begini, saya disuruh bos untuk membawa ibu dan anak ke Priuk. Ini kisah yang saya tidak pernah lupa gitu. Karena sangat membekas bagaimana pelayanan malaikat itu. Waktu dia masuk di mobil itu, harum banget dia bilang, harum sekali. Bahkan dia lihat 3 orang di situ, 2 di depan, di samping kiri sopir dan sopirnya, dan 1 cewek di belakang gendong anaknya. Dan dia bilang, saya tidak pernah ketemu muka-muka seperti itu. Ganteng-ganteng dan cantik sekali. Dia bilang. Lalu dia dibawa. Dia seperti dibawa itu, saudaraku, seperti orang lupa, kayak bilang lupa ingatan atau lupanya dibawa, ambil uangnya di bank, pulang lagi ke rumah itu. Waktu pulang ke rumah itu kan dia ke keponakannya,
Lalu dia turun, saudara. Dia turun masuk ke rumah, rumahnya masuk gang. Ini ponakannya mungkin karena lihat cewek itu cantik, ini ponakannya cowok, sudah dewasa. Dia lihat belakang begini. Waktu dia lihat di belakang, itu mobil sama orang itu, saudara, tiba-tiba seperti ini, saudara. Balon yang ada air itu yang saudara, yang kita tiup itu, dia pecah, hilang. Jadi mobil itu pecah hilang. Itu anak lari seperti orang hilang jiwa, saudara. Dia bilang, tante, itu mobil itu hilang kayak itu balon itu yang ditiup itu. Itu mereka masuk ke dalam rumah kayak orang ketakutan, saudara. Lalu mereka memuji Tuhan, bersyukur. Itu siapa? Gitu. Dia tanya saya itu siapa. Saya cuma bilang, ya pelayanan Tuhan itu. Itu saya nggak tahu, saya nggak bisa terjemahkan karena saya tidak pernah belajar di teologi itu. Hal yang demikian yang tidak masuk akal. Saya bilang, bagaimana cara Tuhan luar biasa menolong umatnya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi saya bilang kepada saudara, masih ada pelayanan yang kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita. Apakah dengan cara dia memberikan malaikatnya? Kita tidak tahu. Saya tidak bisa membuat satu doktrin baru. Saya hanya berkata bahwa malaikat itu ada. Dan Tuhan bisa memakai malaikat yang menolong Anda. Anda tidak pernah sendiri dalam pelayanan, karena Tuhan mengutus malaikat yang berkemah sekeliling pelayanan Anda. Itu Mazmur katakan. Jadi yang pernah takut, layani Tuhan saja. Calon pendeta dan calon pendeta muda, teruslah kuat melayani Tuhan. Jangan pernah merasa lemah, karena Tuhan menyertai kita. Bukan hanya menyertai kita dengan otoritas kekuatannya, tapi ada para malaikatnya juga dia utus untuk menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan. Terima kasih untuk pembelajarannya pada hari ini, Bapak Pendeta Feki Detatulus, MTH, MPDK sebagai Wakil Biro Dikjar MD Jawa Barat, dan sekaligus juga dosen STTIK Jakarta. Terima kasih buat semuanya, buat kehadiran kita semuanya, dan kita akan bertemu lagi pada hari Jumat, jam 7 seperti biasa, dan selanjutnya, untuk doa penutup, saya dengan kasih Kristus, nanti Bapak Pendeta Tommy akan berdoa buat kita. Bapak Pendeta Tommy Tampang untuk berdoa buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan anugerah Tuhan. Hari ini kami boleh hadir dalam acara diklat calon pendeta dan pendeta muda. Kami percaya bahwa pemaparan yang dinyatakan kepada kami tentang malaikat, kami memahami dan mengerti karya kasih Tuhan di tengah-tengah diklat pada malam hari ini. Roh Kudus memberi kami pengertian baru, memberi kami pemahaman baru, agar kami memahami dan mengerti rancangan dan karya Tuhan lewat keberadaan malaikat di tengah-tengah keberadaan dan pelayanan kami. Memberkati Bapak Pendeta Feki Detatulus yang sudah memaparkan materi pada malam hari ini, memberkati setiap kami yang mengikuti diklat calon pendeta dan pendeta muda. Tuhan nyatakan belas kasih Tuhan sehingga karya-Mu menjadi nyata dan terus Tuhan memakai kami semua menjadi berkat dimanapun kami berada di dalam pelayanan kami. Terpujilah Tuhan, kami mensyukuri semua dan menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, saya serahkan kembali kepada Bapak Pendeta Lim Sutikto. Ya, selamat malam buat kita semua. Internetnya terganggu.
Aduh, nggak bisa. Bisa kedengaran Pak Lim? Bisa dengar? Ya. Terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Terima kasih buat Bapak Feki yang sudah menyampaikan materinya. Dan saya harap Bapak Ibu tetap ada di Zoom karena kita belum melakukan foto untuk absensi ya. Ini internet saya agak terganggu. Tolong dari yang lain bisa mengabsen ya. Ini putus-putus terus stabil. Ya. Jadi sebagai tambahan untuk malam hari ini, Bapak Ibu saya harap bisa tetap mengikuti kelas Zoom ini. Jadi kita tetap sampai kepada akhir dari materi yang kita akan berikan. Jadi sekali lagi kita akan terus dengan materi-materi yang sudah ada dan sampai akhir pada materi yang ke-20. Dan bahan semuanya akan diberikan kepada Bapak Ibu, termasuk absensi dan semua yang telah dipelajari. Puji Tuhan. Itu yang menjadi pengumuman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan ketemu dalam waktu hari Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih semua. Terima kasih Om. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati. Terima kasih paling. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Om.